Jadi barang pokok sudah dicek oleh teman-teman, jangan sampai Surabaya ini ada inflasi yang tinggi. Kalau Surabaya kemarin inflasi 2, sekian itu kan karena perguruan tinggi bayar sekolah. Tapi kalau dari bahan pokok tetap sama nilainya. Tapi hari ini kenaikan BBM kami kemarin sudah rapat, apa saja yang berpengaruh, maka kita lakukan pasar murah untuk barang-barang itu sehingga tidak naik. Yang kedua, kita pastikan yang untuk nelayan terkait BBM-nya ini sudah terpenuhi apa belum. Bagaimana nelayan yang nelayan ke laut tapi dikongkon gak oleh tuku ambil jerigen, terus apa masuk kapalnya digowo. Nah ini pemerintah kan kudu hadir, pemerintah kota. Kemarin saya juga memerintah Pertamina, sama seperti mobil PMK. Ketika mobil PMK itu harus ngisi kan nggak mungkin nggak ngisi jerigen. Masa mobil PMK digowo nang, akhirnya kita bisa ngerti termasuk nelayan. Yang ketiga juga terkait dengan transportasi. Jadi yang kita sentuh adalah kehidupan mereka, bagaimana mereka punya pendapatan, sehingga dia dengan kenaikan BBM ini mereka bisa tetap eksis, tetap bisa hidup mengarungi kehidupan dengan BBM yang naik ini. Ada yang mengatakan disubsidi, tidak, tapi pemerintah harus hadir untuk menaikkan taraf hidupnya, menaikkan pendapatannya. Kalau sekarang suaminya sudah bekerja sebagai sopir, ibunya ternyata masih nganggur, iso dilatih jadi ditambahi jahitan. Setelah dilatih dikasih mesin, dikasih orderan, sehingga penambahannya nanti plus kan. Ibu piro sing bapak bekerja sopir berapa nambah akhirnya. Dan inilah yang akan merubah kehidupannya. Makanya ketika ada orang miskin, itu bukan mau miskin DKI sembako, mau miskin DKI susu, tidak. Dikasih susu itu untuk saat ini, tapi setelah itu harus selesai. Tapi yang harus dipikirkan adalah, baik pemerintah maupun DPRD, yang harus dipikirkan adalah bagaimana kelanjutan mereka hidupnya. Berarti mereka ini harus punya pendapatan yang layak untuk menghidupi keluarganya, menghidupi anaknya. Kalau bisa menghidupi anak-anak disabilitasnya. Ini yang saya merubah mindsetnya kita bersama, ya bisa rubah di sana. Bukan ketika wong susah ditekani kayak indah, terus gak zamani. Untuk penetapan tarif angkot sendiri ini juga bukan kewenangan pemerintah kota Surabaya saja, karena ini sudah ada organda, sudah kita bahas, dan ini dalam pembahasan dengan provinsi juga. Jadi bukan bisa ditentukan oleh pemerintah daerah sendiri. Jadi itu yang memang kita kolaborasikan. Tapi saat ini yang saya pikirkan, yang saya kerjakan dengan tim Surabaya ini, dengan Pemkot dan DPRD ini adalah bagaimana mereka ini bisa mengarungi dengan di ibu kota ini sekarang yang dengan harga BBM naik. Berarti BBM naik, mungkin kebutuhan pokok bisa naik. Berarti kita satu dengan pasar murah. Yang kedua, sambil pasar murah kita menaikkan taraf hidupnya mereka sehingga dia masih punya kemampuan untuk membeli. Kenapa? Insya Allah sudah mulai minggu ini ya, cuma kita data apa saja. Tapi kita data apa saja mulai Jumat atau apa nanti. Jalan terus kan, kita sudah jalan hari ini kan. Sudah jalan, mulai kemarin sudah jalan. Tapi kita ini lagi menunggu terus, oh posisi bergerak. Perkara BBM ini apa sih? Kemarin telur kita lakukan, saya mau munggah meneh liyanin, lakoni meneh. Jadi kalau Dinas Koperasi ini saya minta untuk terus menjaga inflasi di Surabaya. Apa saja dampaknya yang naik, langsung kita lakukan pasar murah. Dinas tenaga kerja dan dinas lainnya supply keluarganya sehingga keluarganya naik pendapatannya sehingga mampu untuk membeli. Tidak hanya diberikan pasar murah saja. Karena kalau sudah naik BBM begini, maka subsidi ditarik sedikit-sedikit, berarti kan pasti naik nih. Maka warga Surabaya harus punya kemampuan membeli. Daya beli yang kita tingkatkan. Apa ada risiko untuk penduduk yang rentan miskin itu bertambah? Kenapa? Penduduk yang rentan miskin. Kalau ketika tidak disentuh pekerjaan, ya pasti bertambah. Makanya saya bilang, 3 triliun anggaran pemerintah kota Surabaya tahun depan harus dikerjakan UMKM. UMKM itu siapa? Orang warga Surabaya yang belum bekerja, orang Surabaya yang mlebu garis kemiskinan, itu yang kita utamakan. Makanya tidak bisa menyelesaikan kemiskinan itu dari bantuan beras, bantuan duit, oh enggak. Itu kan hanya sesaat. Tapi bagaimana untuk kehidupan berikutnya?